Oke, teman-teman mahasiswa, kita kembali lagi di video pembelajaran yang kedua, atau di pertemuan selanjutnya. Dari kemarin kita membahas mengenai UI atau UX dulu yang harus dikerjakan. Jadi sebelum teman-teman semua untuk video pembelajaran hari ini, dalam membuat tampilan UI atau UX, teman-teman harus memperhatikan atau mengetahui lah ya, minimal ya, mengetahui mengenai istilah-istilah dalam bidang UI atau UX. Mungkin beberapa istilah ini yang nanti akan saya paparkan. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahui ya, ataupun mungkin ada yang malah baru dengar. Jadi mari sama-sama kita perhatikan, mari sama-sama kita simak penjelasannya. Oke, kita masuk ke slide atau materi yang pertama mengenai istilah-istilah dalam bidang UI atau UX. Oke, di sini mungkin kita sering mendengar ya tentang istilah-istilah seperti white space, wireframe, high fidelity, dan banyak lainnya. Kali ini kita akan membahas satu persatu istilah yang sering digunakan di industri UI atau UX. Oke, yang pertama white space ya. White space itu ruang kosong. Oke, ruang kosong di antara elemen-elemen seperti button, teks, menu, icon, kemudian gambar dan lain sebagainya, yang berfungsi untuk membuat desain terlihat lebih lega dan membuat elemen lain terlihat lebih menonjol. Jadi ruang kosong atau white space ini fungsinya agar antar button, teks atau menu gambarnya itu menjadi apa ya, lebih lega lah dilihat atau lebih enak dipandang, jadi nggak terlalu rapet-rapet atau mepet-mepet. Jadi bisa untuk menonjolkan sebuah informasi di situ dengan memberi space yang lebar atau space yang lebih luas daripada yang lain, seperti itu. Selanjutnya ada wireframe. Wireframe ini digunakan untuk menyusun tata letak awal dalam suatu desain. Wireframe biasa atau wireframe bisa berbentuk gambar menggunakan spidol ataupun menggunakan software seperti Photoshop, Sketch, Corel ya, AI, Illustrator ya, ataupun yang lain sebagainya. Contohnya, perusahaan A akan membuat sebuah website yang akan mengguncang dunia, wes, mengguncang dunia ya. Mereka berdiskusi apa saja konten dan fitur yang akan ditaruh di halaman awal. Sebelum mereka membuatnya, atau sebelum mereka memutuskan apa saja fitur atau konten yang mereka mulai gambarkan atau yang akan mereka tampilkan, kemudian mereka susun dulu, gambarkan dengan pena dan spidol. Kira-kira konten X diletakkan di mana, kemudian konten Y diletakkan di mana, dan tata letaknya itu harus digambarkan oret-oretan lah bahasa kita, seperti itu. Jadi kita buat sketsnya dulu, ya gambaran kasar lah. Kemudian kita gambar, setelah itu baru di floorkan ke desainer UI UX-nya untuk didesain aplikasi dan didesain tampilan aplikasi atau websitenya, seperti itu. Contohnya kita bisa lihat contohnya seperti ini ya. Jadi wireframe, sketch, paper, dan pulpen atau pen ya. Ini gambarnya menggunakan kelihatan ya, masih kelihatan, oke. Gambarnya menggunakan pensil atau pulpen biasa. Mereka gambarkan dulu apa saja informasi-informasi atau konten-konten yang ditampilkan di website atau aplikasinya, seperti itu. Gambaran kasar lah seperti tadi saya bilang. Oke, yang ketiga ini ada low atau high fidelity. Jadi arti kata fidelity adalah presisi, maka low fidelity adalah desain yang tingkat presisinya masih rendah. Kemudian tingkat presisi ini bisa dilihat dari segi warna, teks, dan tombol, jarak antar elemen, dan lain sebagainya. Low fidelity sendiri sering disebut sebagai wireframe karena tingkat presisinya masih rendah dan memang bertujuan untuk menentukan tata letak ya, seperti
Ada sebutan lain wireframe tadi, yaitu low fidelity. Sedangkan high fidelity adalah desain yang tingkat presisinya lebih tinggi, sudah memiliki warna, ukuran, jarak, dan bentuk elemennya juga sudah dibuat dengan tingkat presisi dan akurasi yang detail. Artinya, dari low fidelity menuju high fidelity ada proses desainnya ya. Jadi dari wireframe ini atau low fidelity, sebutan lainnya, ini dibentuk, digambar ya. Ini digambar, dibentuk, terus kemudian dibuatlah desainnya menggunakan digital, entah Corel, Photoshop, dan lain sebagainya. Itu yang namanya high fidelity yang sudah jadi dari Corel atau Photoshop atau software-software yang lain. Atau bisa juga low fidelity selain bentuknya pen tadi, ya ini bentuknya kosongan ya, seperti ini ya. Ya, kelihatan. Oke. Bentuknya masih sebuah apa namanya ya, gambaran secara kasar lah intinya. Belum ada konten, masih bentuk template atau mungkin masih bentuk cuma kotak-kotak dan lain sebagainya untuk menentukan tata letak sebenarnya sih. Untuk high fidelity-nya itu sudah diisi konten, sudah ada tulisan kontennya, kemudian ada jarak dan lain sebagainya. Contohnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya above the fold. Ini adalah konten yang terlihat oleh user saat pertama kali membuka website atau aplikasi tanpa user harus scroll ke bawah ya. Contohnya seperti ini, above the fold. Saya coba zoom. Oke. Contoh above the fold seperti ini. Jadi pertama kita membuka website ataupun aplikasi, tampilan utama awalnya itu adalah yang pertama dilihat ya, adalah sebutannya above the fold. Ini penting ya. Jadi teman-teman, ini penting karena kesan pertama itu kan penting ya, seperti kita melihat lawan jenis lah ya, atau mungkin first impressionnya itu penting ya. First impressionnya itu penting. Jika kita sudah suka di awal, kemungkinan kita akan ke belakangnya itu akan suka dan terus memakainya, seperti itu. Itu yang namanya above the fold. Oke. Selanjutnya ini ada usability ya. Istilah selanjutnya ada usability, use atau digunakan ya. Jadi bagaimana cara untuk memberikan likes pada foto orang di Instagram? Anda mengetahuinya atau enggak? Apakah mudah dilakukan? Bagaimana caranya untuk memposting foto di Instagram? Kita mengetahuinya atau enggak? Apakah mudah dilakukan? Kemudian bagaimana cara membalas email pada Gmail? Kita mengetahuinya apakah mudah dilakukan atau tidak? Jadi dari tiga pertanyaan ini, pada intinya jawabannya nanti berupa kegunaannya, aplikasi kegunaan kita apakah sudah memenuhi pertanyaan-pertanyaan ini atau belum. Jadi saat manusia menggunakan sesuatu, entah itu buku, mesin, komputer ataupun aplikasi, manusia pasti akan melakukan interaksi. Jika menggunakan buku, pasti akan membalikkan halaman ya. Jika menggunakan mesin atau komputer, pasti akan memencet sesuatu. Jadi tingkat kemudahan dalam berinteraksi inilah yang disebut usability ya. Kemudahan untuk digunakan, kemudahan untuk berinteraksi, ini namanya usability. Maka jika kita menggunakan produk dan mudah digunakan, maka produk tersebut memiliki usability yang mudah dipahami. Begitupun sebaliknya. Nah, lain halnya istilah yang selanjutnya adalah usability test ya. Tadi usability sudah kita pahami, kemudian ada tambahan tes nih di belakang nih. Itu untuk mengetahui tingkat kemudahan suatu produk. Tes ini biasanya membutuhkan produk atau prototipe produk, tester dan researcher atau apa namanya, peneliti lah, atau yang meriset meneliti atau mengobservasi aplikasi tersebut.
Tester akan diberikan sejumlah task atau tugas ya untuk memesan tiket bioskop melalui produk atau prototipe yang diujikan. Lalu researcher ini akan mengamati bagaimana tester menggunakan produk tersebut. Jadi untuk si researcher ini nanti akan mengamati seorang testernya itu dalam menggunakan tersebut apakah memiliki kendala atau tidak. Nah, untuk istilah yang selanjutnya ada user flow atau user journey. Kita ke user flow dulu. Jadi user flow adalah langkah-langkah yang harus dilakukan user untuk mencapai tujuan tertentu saat menggunakan suatu produk. User flow adalah saat kita pesan ojek online, kita buka aplikasinya, lalu isi dari mana, lalu isi mau kemana, lalu kamu tekan tombol pesan. Jadi user flow lebih ke langkah-langkah atau step yang harus kita lalui saat menggunakan suatu fitur di sebuah produk. Mungkin kalau teman-teman pernah bikin step itu flowchart. Nah, user flow itu kurang lebih seperti itu. Jadi alur aplikasinya dijelasin atau dibuat dulu langkahnya atau rule dan stepnya itu kemana. Nanti setelah itu dibuat baru kita bikin untuk programnya atau aplikasinya. Itu yang namanya user flow atau langkah-langkah pemesanan user. Bukan hanya pemesanan sih, artinya produk itu mau memesan, membeli dan sebagainya. Pokoknya langkah-langkah penggunaan user hampir mirip mungkin seperti guide ya dalam sebuah aplikasi atau software. Di situ kita kan sering menemukan guide ya. Jadi user harus ngapain aja, langkahnya bagaimana. Kita harus bikin semacam guide-nya itu. Oke, selanjutnya adalah user journey, yaitu user journey ini memiliki konteks yang lebih besar daripada user flow. User journey memikirkan tentang bagaimana orang-orang bisa mengetahui bahwa terdapat aplikasi ojek online, lalu memikirkan bagaimana hingga mereka mau menginstal aplikasinya, lalu memikirkan bagaimana agar orang-orang mau menggunakan setelah mereka menginstalnya. Ini lebih memang lebih kompleks ya untuk user experience-nya. Jadi beberapa orang meneliti bagaimana aplikasi ini bisa bekerja, aplikasi ini atau software ini atau apapun produknya kita yang akan kita buat, bagaimana caranya orang-orang mau menggunakannya setelah mereka menginstalnya. Itu penting sih, memang harus dipikirkan sampai sejauh itu. Kembali lagi tadi mungkin kemarin ya kita sudah belajar mengenai fungsionalitasnya dari sebuah aplikasi, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya ada call to action atau CTA ya. CTA ini adalah elemen pada UI yang berfungsi untuk memulai ataupun melanjutkan sebuah flow. Dan biasanya elemen ini berupa tombol ya, berupa button ya. Jadi ini ada beberapa contoh CTA. Kelihatan? Oke, saya perbesar coba. Ya. Di akun Facebook misal buat akun, di akun TechPad misal create akun, beli sekarang. Oke. Dari ketiga contoh ini tadi, apa yang teman-teman perhatikan dari CTA-nya atau call to action-nya? Ada kesamaan? Ya, betul sekali. Kesamaan warna. Dari call to action biasanya nanti kita akan bahas warna untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana warna ini nanti mencerminkan langkah apa yang akan kita ambil. Contoh sebagai bocoran ya untuk materi selanjutnya. Kalau warna hijau seperti yang saya contohkan ini di sini, biasanya untuk melanjutkan sebuah langkah. Lain halnya kalau warna merah biasanya untuk menggagalkan sebuah langkah. Jadi
Kalau tombol cancel, quit, exit dan sebagainya biasanya warna merah. Kalau tombol mulai, buat, beli itu biasanya tombol biru. Itu biasanya tombol hijau, sorry. Itu bisa kita pelajari teori warnanya dalam sebuah UI dan UX itu di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Kita lanjut ke istilah yang selanjutnya. Oh, ini masih seputar CTA. Jadi tips desain untuk CTA atau call to actionnya ya. Jangan terlalu kecil, warna mencolok tapi jangan norak ya. Usahakan CTA terlihat paling mencolok saat berada di antara elemen-elemen lain. Kemudian pertahankan konsistensi warna CTA agar saat user berpindah-pindah halaman mereka mudah mengenali CTA-nya ya. Kalau tadi warna hijau untuk nextnya atau untuk beli di halaman selanjutnya atau di halaman yang lain itu warnanya harus sama. Itu adalah satu bentuk konsistensi warna ya. Selanjutnya ada guideline ya, atau guide itu kan petunjuk ya. Jadi atau aturan ya. Jadi aturan yang aturan tombol CTA harus berwarna, aturan-aturan dalam desain UI atau UX. Kita coba breakdown. Jadi aturan pembuatan sebuah desain bertujuan untuk mempercepat proses desain dan developmentnya, dan juga menjaga semua tampilan maupun interaksi UI di sebuah produk, baik web ataupun aplikasi. Dibuat dengan seragam walaupun dikerjakan oleh orang banyak. Guideline ini jadi teman-teman, fungsi guideline ini adalah apabila kita membuat sebuah aplikasi atau web yang dikerjakan oleh banyak orang, kita harus buat guideline-nya atau aturannya, di mana beberapa poin-poin penting harus kita atur sedemikian rupa. Contohnya aturan guideline mengenai tombol atau CTA ya, tombol CTA yang kita bahas tadi. Dari apa namanya, dari halaman ke halaman yang lain itu harus konsisten warnanya. Jadi guideline itu adalah aturannya. Warna tombol next harus warna hijau, misal. Warna tombol exit harus merah. Terus kemudian ukuran tombolnya kalau di halaman ini harus segini. Biar kalau UI atau UX ataupun programmer yang lain yang bekerja dengan kita atau bekerja bersama kita ada banyak, atau website atau aplikasi yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang, jadi kita ada konsistensi dalam desain, dalam programnya gitu ya kan. Ini dikerjakan oleh beberapa orang, artinya masing-masing orang bisa memiliki persepsi. Guideline ini tujuannya adalah menyamakan persepsinya tersebut. Oke. Selanjutnya, masih guideline. Oke, bayangkan kalau tidak ada aturan ini ya, guideline-nya ya. Ada user mau beli baju di online shop, dia mengklik tombol CTA berwarna ungu untuk membeli baju contohnya. Lalu setelah tiba di halaman berikutnya, user mencari tombol untuk melanjutkan. Karena di halaman sebelumnya CTA-nya berwarna ungu, maka user berasumsi di halaman ini CTA-nya juga berwarna ungu. Tapi karena halaman ini didesain oleh desainer yang berbeda, maka desainer tersebut menggunakan warna kuning untuk CTA. Hasilnya user akan bingung. Ya, ini salah satu kekurangan ya, dampak tidak menggunakan guideline ya, seperti itu. Selanjutnya, masih guideline. Oke, maaf, kita masih guideline. Guideline sendiri ini biasanya terdiri dari yang pertama, daftar komponen visual di sebuah UI ya, daftarnya komponennya apa aja. Kemudian penjelasan cara mendesain komponen tersebut, dijelaskan cara mendesainnya seperti apa, penjelasan fungsi dari komponen tersebut, kemudian penjelasan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap komponen tersebut, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti ini. Jadi beberapa desainer tidak bingung dalam mendesain sebuah aplikasi atau website yang kita inginkan, seperti itu. Oke, selanjutnya ada header ya. Jelas ya, sudah pada sering dengar istilah header ini. Header adalah komponen yang terletak pada bagian paling atas, biasanya digunakan untuk meletakkan logo.
menu navigasi dan link lainnya biasanya digunakan untuk meletakkan logo, ya maaf, menu navigasi dan link lainnya. Jadi bisa dilihat ya pada bagian atas dari sebuah website atau aplikasi. Saya coba untuk zoom seperti pada oke. Kelihatan ya. Oke, pada header Bukalapak contohnya ya, berisi mengenai logo jelas, menu navigasi, kemudian link-link lainnya seperti ini, promo dan lain sebagainya. Ini namanya header. Mungkin nggak terlalu saya jelaskan panjang lebar karena istilah ini sudah banyak ya, banyak didengar oleh orang-orang baik orang-orang awam maupun ya mahasiswa sendiri gitu loh. Apalagi kita anak muda sering mengenal istilah-istilah di dunia digital ini kan udah nggak asing mengenai header. Hero selanjutnya bukan pahlawan ya. Ya mungkin pahlawan artinya. Tapi hero di sini di UX ini biasanya terletak di halaman depan, posisi di bagian atas, biasanya di bawah header, dan ditempatkan seperti itu untuk menarik perhatian pengunjung saat pertama kali mengunjungi sebuah website. Karena menjadi bagian yang paling menarik untuk diperhatikan oleh pengunjung, maka bagian hero ini digunakan untuk menempatkan informasi yang cukup penting. Contoh, oke, beberapa hal yang biasanya ditaruh di bagian hero. Contohnya adalah overview mengenai produk, produk terbaru, promo, atau form pendaftaran. Contoh bisa dilihat seperti gambar. Ya, ini adalah informasi penting dari website itu. Contohnya website Shopify menaruh overview produk plus form pendaftaran di bagian hero. Jadi dia overview produknya dan ada get started atau pendaftarannya. Selanjutnya ada contoh lain lagi dari stripe.com atau dan Apple ya, apple.com. Oke, untuk contohnya kita zoom mungkin ya. Nah, website iPhone sendiri ini di bagian hero-nya mereka meletakkan produk terbaru mereka, iPhone X. Awas kalau ngomong iPhone X. Oke, iPhone X ya. iPhone X ini ada di website Apple-nya ditaruh di bagian hero sehingga menonjolkan produk terbaru dari Apple tersebut. Itu namanya hero. Selanjutnya footer ya. Sudah pada kenal lah ya. Tadi header, sekarang footer. Jelas terletaknya ini di bagian bawah. Konten ini sangat bebas, kita bisa menaruh apapun. Contohnya ada link menu utama, link menu tidak utama atau secondary menunya, sosial media, pendaftaran, alamat, kemudian email, terus pemilihan bahasa juga, dan informasi download aplikasinya atau mungkin informasi-informasi yang lain. Oke, paham ya untuk footer, header. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini termasuknya kecil, tapi kita coba zoom untuk contoh dari Apple lagi dan stripe.com. Ya, untuk contohnya ini di bagian footer seperti produk, kemudian bahasa ya ada, kemudian development, alamat juga ada di sini, copyright dan lain sebagainya. Kita bisa taruh apapun di bagian bawah. Oke, selanjutnya ada breadcrumb atau remahan roti. Ya, mungkin bahasanya remahan roti ya. Tapi bahasa pada UI UX breadcrumb ini artinya adalah sebuah struktur halaman.
Jadi fungsinya adalah menginformasikan struktur halaman dari homepage atau halaman depan ke halaman yang saat ini dilihat oleh user. Sehingga jika user ingin menelusuri kategori besarnya atau sub halaman sebelumnya, user bisa mengklik pada bagian breadcrumb. Kita coba lihat contohnya. Insya Allah kelihatan ya. Ini yang dilingkarin ya. Oke, cukup kelihatan. Saya kira ada halaman depan, fashion pria, kemudian ada polo shirt. Ini contohnya. Lalu mungkin teman-teman bisa lihat di aplikasi Bukalapaknya atau mungkin aplikasi belanja teman-teman. Di situ ada di bagian atas ada struktur halaman dari yang teman-teman udah buka. Jadi untuk kembali ke halaman selanjutnya itu kita nggak kebingungan karena ada breadcrumb-nya. Selanjutnya adalah drop down menu. Adalah menu-menu lain yang keluar setelah kita mengklik suatu menu atau mengarahkan mouse ke suatu menu. Drop down menu sendiri bisa dikenali dengan adanya anak panah di samping sebuah menu. Berikut contohnya. Oke, ini pada bagian header dari mix panel terdapat menu biasa dan menu yang memiliki drop down menu. Menu dengan drop down menu memiliki anak panah ke bawah. Oke, kita coba. Nah, ini. Oke, cukup kelihatan ya untuk ini drop down menu. Jika diklik ini nanti ada ada menu turunannya. Di bagian solution juga, di bagian resource juga. Lain halnya dengan di bagian pricing, itu nggak ada menunya. Itu berarti bukan drop down menu. Oke, maaf belibet. Oke, drop down menu sudah paham. Oke, istilah selanjutnya. Oh, ini masih mengenai drop down menu. Jadi jika fitur ini diklik atau ditekan bagian panahnya akan muncul menu-menu turunannya seperti engagement, retention, funnel, people dan sebagainya. Oke, seperti ini. Jadi jika kita ingin menggunakan drop down menu, jangan lupakan penggunaan anak panah ke bawah di samping menu utamanya ya, untuk menghindari salah persepsi. Kadang ada website atau aplikasi yang tidak menggunakan anak panah ke bawah pada menu yang memiliki drop down, sehingga saat mengklik menu tersebut terjadi salah persepsi. User mengiranya setelah diklik akan pindah ke halaman lain, tapi setelah diklik malah keluar drop down menunya. Jadi ingat, kita jika terjadi salah persepsi atau pemahaman bisa mengakibatkan penilaian bad UX-nya dari aplikasi kita yang buat tersebut. Oke, jadi itu aja untuk beberapa istilah dari UI atau UX. Teman-teman nanti bisa dipelajari lebih. Ini istilah yang masih istilahnya ini masih sangat umum ya. Mungkin banyak istilah lain yang belum saya sampaikan, namun saya sampaikan yang memang sering digunakan dan sering didengar. Jadi yang perlu dipelajari nanti teman-teman, ini adalah istilah baru setelah teman-teman membuat desain UI atau UX-nya. Jadi mengerti tata letak itu namanya apa, ruang kosong namanya apa, dan lain sebagainya, atau wireframe itu apa, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terakhir ada hadiah buat kelompok presentasi, kemudian review UI dan UX ya dari salah satu website atau aplikasi mobile, bebas, teman-teman bebas milih berdasarkan istilah-istilah UI yang sudah dijelaskan tadi. Jadi teman-teman dari berapa ini? Ada berapa istilah? Oke, 14 ya. 14 istilah ini
tunjukkan di website atau aplikasi mobile yang teman-teman pilih itu di mana saja atau apa saja, seperti itu di review ya. Apakah misal ruang kosongnya di sini udah cukup bagus atau belum, terus breadcrumb menunya breadcrumb tadi halaman sebelum-sebelumnya itu sudah ada atau belum, terus kemudian apa aja tadi, ada kalau low fidelity itu nggak kelihatan ya, karena sudah jadi ya, paling drop down menunya itu ada atau tidak, atau mungkin ada kesalahan seperti yang dibilang ini. Apakah kita lihat drop down menunya ada tapi kok nggak ada panah ke bawah, itu masalah juga. Jadi review UI dari website atau aplikasi mobile bebas berdasarkan istilah-istilah UI yang sudah dijelaskan. Oke, itu saja mungkin. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam IMK.